YB Sekuritas nih. Oh iya, sip. Jadi kita rame-rame malam hari ini ya. Oke. Nah, Pak, ini kan malam hari ini sebelum kita ngobrol tentang sell in May atau maybe yes, maybe no sesuai dengan topik kita malam hari ini, saya mau nanya dulu nih, kondisi ISG hari ini, hari Rabu gimana tadi? ISG hari ini bagus sih. Ya bukan, ya bagus, masih bagus sih, nggak merah, 0,26%. Aha. Jadi ditutup di 6776,80. Jadi termasuk oke lah. Jadi hijau ya? Hijau, hijau, hijau. Udah 4 hari ini hijau, kecil-kecil hijau tapi. Gak apa-apa. Kecil-kecil yang penting positif ya Pak. Daripada kecil-kecil tapi merah, pusing ya. Ya, ya tetaplah kita mesti waspada ya, Cik. Soalnya memang menurut saya sih udah jenuh di atas nih. Jadi bisa koreksi sewaktu-waktu. Nah, oke. Nah, ini kan mungkin sudah di akhir bulan April, sebentar lagi besok sudah masuk bulan Mei. Nah, di Hmm. bulan Mei itu kan biasanya ada sebuah pattern namanya sell in May gitu ya, Pak. Tapi belum tahu nih apakah bisa terjadi apa tidak sell in May-nya karena kan sesuai dengan topik yang Pak Peter kasih, maybe yes, maybe no. Nah, ini kenapa Pak Peter ngasih judul maybe yes, maybe no? Ya, soalnya saya kasih Medias Medino, soalnya memang tidak ada ketidakpastian pasar dalam saham Indonesia itu saat ini sedang terjadi. Aha. Ya, nggak cuma di Indonesia saja, tapi memang secara global ya, dipicu oleh kombinasi sektor faktor eksternal dan domestik, ini nyampur sih. Jadi Oke. ada volatilitas global, kemudian perang dagang antara Amerika dan Cina, ini membuat kita heboh ya. Kemudian Hmm. kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat ini buat kita pusing ya, yang dagang-dagang ini pusing. Bahkan kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, Cina pun juga pusing di ini. Jadi pabrikan-pabrikan itu banyak stok, kemudian turun ya, pabriknya turun ya, mereka pusing gitu. Kemudian dinamika politik dan kebijakan fiskal dalam negeri ini semoga juga membawa dongkrak yang baik juga buat kita. Tapi kalau kita lihat pas pacuan utamanya ya di perang dagangnya ini, kira-kira. Jadi memang faktor utamanya itu adalah dari perang dagang antara US dan China ya, Pak ya? Ya otomatis sih, itu kan perangnya udah nggak main ya, tarif pajaknya ngeri-ngeri gitu ya. Kita aja nih, kita kan ngomong bukannya kita di ini loh, bukan kita dihilangkan, bukan loh, kita ini di pause, ditunda. Betul. Nah, kalau ditunda ya berhati-hati gitu, berhati-hatinya karena ditunda tuh bisa ciluk lah kan repot, Lady. Iya, iya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari ringkasan Q1 sendiri, kuartal Hmm. 1 di 2025 ini sebenarnya ringkasan ekonomi kita seperti apa nih, Pak? Nah, kalau kita lihat dari ringkasan yang ada saat ini, kalau dari pertumbuhan ekonomi Q1 itu kan proyeksinya kan 5%, kalau dari Ah, pemerintah ya. Nah, cuma kalau dilihat dari IMF sendiri ini nurunin proyeksi ke 4,7% ya, karena memang akibat tekanan global itu dari berita ya sih ya. Nah, cuman kalau kita lihat dari pemerintah sendiri ini juga ada tindakannya kelihatannya gimana lah? Ini ISG-nya naik meskipun iya. kecil-kecil, itu kita secara asing kan memang keluar sih. Tapi kita didukung oleh, kalau saya lihat domestiknya mulai bergerak nih. Jadi kalau kalian lihat ya dari pemerintah mendukung adanya konsumsi rumah tangga, terus kemudian dari ekspor juga tetap tumbuh. Jadi ya ada dorongan lah di situ ya. Kemudian ada lagi kebijakan, meskipun ada pro dan kontra ya, Ya. kebijakan dari pemerintah ini kita lihat dari program makanan bergizi ya, MBG ya, makan bergizi gratis ya namanya ya. Nah, itu kan juga memang ada pro dan kontra. Tapi kalau menurut saya juga program MBG ini juga pasti ada hal yang positif lah ya. Kan tujuannya dia kan mendongkrak ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Tujuannya kan itu. Kemudian apalagi ya, nah itu bisa dari sektor yang tumbuh sih. Ya, sektor yang tumbuh itu kita lihat dari konsumsi rumah tangga, kemudian sektor retail, perbankan, manufaktur. Kita lihat dari sektor-sektor ini kan kita lihat sudah di pucuk-pucuk semua nih. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat ya sudah saatnya untuk memang taking profit ya, sebagian maupun semua kita jagain lah di situ Ciledi. Nah, kemudian kita lihat lagi dampaknya ke pasar saham Betul. Ciledi. Nah, pasar saham ini kan kita lihat volatilitasnya tinggi-tinggi ya. Kemudian lihat dari trading health pasca lebaran itu juga lumayan ya sih. Cuman kita lihat begitu diambil saat ini juga pasar ini mulai stabil ya.
mulai naik-naik nih. Nah, kemudian mulailah dari Q1 laporan-laporan mulai keluar. Nah, keluar-keluar ini kita lihat banyak laporan yang perusahaan laba, lagi laba. Meskipun ada dua nih faktornya. Labanya memang growth secara year on year, atau labanya ya laba tapi turun. Nah, itu jadi kita bisa lihat lah. Nanti saya juga ada kasih masukan ya, maksudnya mana saham-saham yang Q1 yang kita lihat growth secara year on year. Nah, nanti saya akan kasih itu nanti di sini. Nah, itu yang perlu ya, biar ada spoiler-spoilernya gitu ya. Ya. Oke. Pak, ini kalau misalnya kita tadi sudah membahas kinerja ekonomi di kuartal 1 2025 dan juga dampaknya terhadap pasar saham. Nah, pertanyaan selanjutnya karena kita besok sudah masuk bulan Mei, apakah sell in Mei ini masih relevan dengan pasar saham di Indonesia tahun ini? Nggak terlalu sih, Cik, kalau menurut saya. Karena Jadi nggak relevan ya? Kalau saya ngomong sih bukannya soal nggak relevan atau gimana ya. Cuman kalau saya lihat memang nggak selalu begitu, si Lady. Sebetulnya kita lihat kalau memang model sell in May itu kan begini. Q1 itu bagus, ya diharapkan bagus. Dividen juga banyak yang keluar. Nah, biasanya kalau sudah kayak gini nih, mereka kan aksi take profit itu kan ada, si Lady. Nah, take profit yang ada saat ini pun memang masih ada profit. Selalu masih ada take profit. Cuman saya lihat kok take profit ada. Asing juga tetap keluar terus kan. Kalau di saham ya, asing masih keluar, masih net sell ya. Tapi ada yang menariknya di sini adalah pemerintah juga turun tangan di sini kalau saya lihat. Salah satunya ya yang pagi-pagi saya terangkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ya, itu yang pada awal mulanya cuma ngomonglah 6,4 sampai 7,4% dari dana kelolaannya yang dia masukin investasi ke saham. Nah, dia punya planning untuk 3 tahun ke depan, itu akan growth, akan dinaikkan menjadi 20%. Nah, itu yang dia kelola itu besar sih, Lady. Besar sekali. Kalau saya lihat dari, ini ada catatannya ini, per awal 2025 aja itu kelolaan dananya dia itu 790 triliun sih. Jadi, nah, jadi otomatis ya saham yang ada di sini ya wajar lah kalau kita lihat bahwa iya masih kita ngomong apa ya, mentelang ya, apa Mentelang itu apa? mentelang itu apa ya, naiknya bertahap kecil-kecil, nggak ambrol gitu loh. Kan ini Okay. sorry Nggak, cuman kayak apa mentelang gitu, jadi kayak mencoba menganalisa arti katanya Pak. Ya, mentelang itu apa ya, jadi diam gitu ya, stay bukan dia stay gitu ya, stay dan terus naik lagi, stay naik lagi, jadi masih tetap bagus gitu, growth, tumbuhnya bagus growth gitu. Oke. Tapi berarti memang dengan kondisi yang sekarang, sell in May yang biasanya katanya terjadi di bulan Mei ini tidak relevan ya Pak ya? Tidak akan ada kemungkinan tidak terjadi gitu ya? Kalau menurut saya sih enggak. Menurut saya enggak. Meskipun memang tetap pasti ada. Pasti ada lah, 1-2 pasti ada. Cuman kalau saya lihat dari berita-berita yang ada ini, optimis sih. Banyak apa ya? Banyak berita-berita yang positif gitu. Kalau saya lihat ya, catatannya selama begini, memang betul pengalokasian BPJS Ketenagakerjaannya memang betul dialokasikan dengan betul. Kemudian dana antara juga dikasih juga dengan betul. Kalau memang itu semuanya dengan benar ya bagus, Ci Lady. Oke. Ini ada yang komen nih Pak. Sulistio 24 apa tadi, steady ya artinya? Yes, betul. Artinya itu. Oke. Ini saya juga mau nanya juga nih Pak. Kebetulan ada pertanyaan yang masuk yang sesuai dengan sell in May juga. Ini dari Pak Hidayat Taufik nanyain, kalau ada emiten yang labanya itu bertumbuh, apakah sell in May ini juga berlaku terhadap emiten tersebut? Bisa iya, bisa enggak. Tapi biasanya belum tentu. Contoh ini saya kasih contoh nih. Saya selalu menyukai saham BBCA. Ini bukan pom-pom ya. Tapi memang kenyataannya memang saya suka dengan saham BBCA. Kenapa? Karena saham BBCA ini secara year on year selalu tumbuh. Ya, selalu tumbuh loh. Bahkan untuk yang tahun ini saja BBCA itu mencatat tumbuhnya yaitu 10%. Bisa bayangkan, 10% loh ini tumbuhnya. Yeah. Dan dia bukan turun, labanya bukan turun, tapi naik. Nah, kemudian kita lihat saya lihat chart sedikit ya, lagi ya. BBCA ini sekarang ditutup di harga 8.825 ya.
apakah BBCA harganya murah di harga ini? Saya boleh bilang ya, harga BBCA murah. Apakah mungkin BBCA bisa kembali ke 10.000? Ya, potensinya besar untuk kembali ke 10.000. Cuman kapannya kita nggak tahu ya. Tapi kalau saya lihat dari dorongan, ternyata positif ya. Dari pemerintah sendiri juga positif. Nah, kita lihat asing itu kan sudah, kita kan ngomong kan net sales ya. Nah, tapi yang menarik, asing sudah mulai masuk di obligasi. Yang biasanya memang asing sudah masuk obligasi, itu pasti terlihat dong. Melihat kenapa kok saya masuk obligasinya? Dan pemerintah itu juga ikut serta, ikut concern ini. Dia mulai memperbarui diri. Semoga tidak terjadi yang kita tidak mau. Apa itu? Ya bilang dana yang besar ini dikorupsi gitu. Lalu dikorupsi sudah habis lah gitu. Semoga jangan ya. Semoga jangan. Gitu. Oke. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Hidayat Taufik, apakah untuk emiten yang labanya bertumbuh itu sell ini berlaku atau tidak? Ya belum tentu juga ya. Kalau secara teknikal Bapak bisa lihat di chartnya Pak ya. Dia modelnya tuh trennya bagaimana. Ya kalau memang misalnya modelnya downtrend, biasanya kalau downtrend biasanya ya ada laba, tapi labanya biasanya turun daripada yang kemarin. Biasanya begitu. Kalau misalnya BCA enggak. BCA saya lihat growth bagus gitu. Kemudian ada lagi yang lain itu apa ya? Kita lihat Timori ya. Timori itu juga saya lihat juga ini bukan pompon ya, lagi ya. Ini kan nampak dari berita yang saya lihat gitu ya. Timori itu juga growth sih. Dari year growth. Meskipun memang belum seperti BCA, tapi dia growth cukup besar Timori. Ya, lalu kalau dari sisi teknologi, nah ini ada yang bombastis ya. Itu punyanya Pak Toto kalau nggak salah ya namanya. DCII. Nah, saham DCII sih. Ya, DCII itu harganya juga mahal, tinggi, tapi pertumbuhan labanya year on year-nya gila-gilaan itu. Di atas 100% DCII itu. Ya, itu sebagai gambaran saja kita. Oke. Jadi kalau kayak gitu ya Pak, kalau tadi Bapak bilang bahwa sell in May ini belum tentu atau bahkan mungkin tidak terjadi, jadi sektor atau saham apa nih yang paling menarik di bulan Mei ini setelah laporan Q1-nya sudah keluar? Untuk saya saat ini yang paling menarik pasti perbankan. Karena penggeraknya mula pasti dari perbankan. Kemudian kita lihat dari saham defensif kan saham konsumer ya. Ya, konsumer itu kita lihat itu sebenarnya dari konsumer sudah saya kasih tahu kira-kira 2 minggu yang lalu atau lebih malahan. Ini saham-saham defensif ini perhatikan ini. IDBP, INDF, nah itu bagus sih untuk saham-saham konsumer. Kemudian kalau lihat dari sisi UNVR sendiri yang memang downtrend panjang, ini sudah mulai kemarin-kemarin ini kan juga defensif juga dia. Mulai ada naik sampai berapa nih ya UNVR ya? Bentar, saya lihatin ya. UNVR ini hari ini ditutup di 1715 ya. Namun harus waspada kalau UNVR. Saya kasih warning, UNVR ini bisa koreksi ya. Jadi modelnya dia sudah di area resistennya dia mendekati berapa nih ya? 1865 itu resisten UNVR saat ini. Nah, ini harus waspada kalau misalnya dia memang sampai turun kira-kira ngomong bikin yulo atau bahkan bisa di bawah sebentar nih saya lihat di bawah 1640 lah tuh ya. Di bawah 1640 ini UNVR hati-hati. Ya dia bisa ambil banget. Oke, jadi itu sektor-sektor yang menarik ya Pak, ada perbankan dan juga konsumer ya. Lalu kemudian sektor dengan kapitalis positif ya, kita misalnya bisa lihat dari itu ya konsumer, retail, kemudian energi terbarukan itu juga rame ya, energi terbarukan. Ini bisa dilihat, apalagi nanti kita mau ada berita yang menarik dari saham Konglo ya. Saham Konglo itu dari Pak Prayogo Pangestu itu juga akan beritanya kan mau mengeluarkan IPO baru nih. Ya, kalau kita lihat, nah itu boleh dilihat tuh IPO-nya apa. Nah, biasanya kalau saham-saham Konglo ini selalu apa ya jadi rebutan, jadi barang rebutan. Nah itu kita lihat. Untuk saham-sahamnya Pani juga boleh dilihat ya, Pani seperti apa. Pani menurut saya juga masih bagus. Lalu untuk
Nah, untuk sektor yang perlu diwaspadai perlu nggak nih, Ci? Lady? Boleh dong, boleh dong. Untuk sektor yang perlu diwaspadai, kita perlu lihat yang saat ini perlu dilihat adalah otomotif. Oke, kenapa tuh Pak? Otomotif ya, kalau kita lihat kan otomotif ini kan juga saat ini kan juga ada perang-perangan sama Cina kan. Ya, jadi kalau model seperti ngomong lah kayak ASII ya. ASII itu kan kita lihat trennya juga sideways. Jadi memang polanya memang begitulah kalau ASII. Lalu kemudian kalau di Cina kita perang perang mobil listrik. Nah, Iya betul. Sekarang lagi perang, diserbu banget iya, ya. perang mobil listrik ini baru diserbu gila-gilaan. Jadi kalau saya lihat untuk otomotif juga perlu diwaspadai, baik itu mobilnya maupun spare part-nya. Nah, spare part kan ada dari tarif kan. Nah, itu juga Iya, lihat. Lalu apalagi ya? Ini waspadai bisa positif bisa enggak ya? Yaitu di komoditas. Komoditas oke. ini bisa sensitif nih. Ya, sensitifnya terhadap apa? Sensitif terhadap kurs biasanya. Ada inflasi, kemudian ada harga global. Nah, ini untuk komoditas agak kita harus apa ya? Kita tahu supportnya di mana, berarti kita harus stick to the plan itu. Jadi harus lebih diwaspadai. Properti juga sama. Ya, properti ini pelan-pelan sudah naik, cuman kalau misalnya memang nanti ada suku bunganya bisa lebih, ini kan Trump kan maunya kan dari The Fed kan maunya turunin suku bunga terus, cuman nggak diturun-turunin sampai sekarang, dia menjaga, ya dia menjaga seperti itu. Tapi kalau misalnya diturunin, ya pasti akan ada imbasnya juga, jadi tinggal posisinya tinggal dia tetap atau turun, kalau naik malah menurut saya kok kurang bagus, gitu sih. Oke. Imbasnya kalau suhu bunganya turun gimana Pak? Biasanya kalau suku bunga turun, ya propertinya naik biasanya. Kan otomatis kan ya, Ya, suku bunga turun nih, wah murah nih gitu. Orang-orang pada biasanya mau kredit, beli properti, terus kemudian beli mobil, jadi untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pasti imbasnya ke sana gitu. Ya kita lihatlah, semoga apakah itu akan tercapai. Kan kemarin itu kalau nggak salah dari mana ya saya baca ya, itu bakal ada 4 kali itu, 4 kali pemotongan bunga. Dari mana ya saya baca itu kemarin ya, saya agak lupa. Tapi ada tuh sih beritanya. oke. Itu. Secara global sendiri juga kita lihat nah ini kemarin saya barusan baca dari JP Morgan sih, ya. JP Morgan ini juga kemarin juga ada berita bahwa dia ini mengunggulkan Indonesia saat ini. Karena saya baca kan ya, karena faktor valuasi yang menarik dan kekuatan domestik di tengah ketidakpastian global akibat perang dagang. Tuh. Berarti kan dia melihat kan ada sesuatu yang memang pemerintah ini upayakan gitu. Jadi sektor yang diunggulkan oleh JP Morgan sendiri ya itu adalah sektor perbankan, teknologi dan konsumer menjadi pilihan di Indonesia. Berarti sama ya Ki ya. Ini JP Ya, Morgan gitu ya. Nah kemudian sektor yang diunggulkan oleh JP Morgan itu kalau dari saham lebih ke BRI, BNI, BNRI ya. Kemudian kalau teknologi itu Goto, sektor konsumernya ICBP dan INDF. Itu kalau dari JP Morgan mengatakan demikian. oke. Nah, Ya, untuk kemudian, kemudian untuk yang domestik, nah ini yang menarik tadi pagi saya sampaikan lagi di sini. Ada yang menarik lagi di sini berita yaitu blokir anggaran IKN, proyek IKN, ya yang sementara itu di kemarin kan diblokir tuh. Nah, blokir anggarannya mulai dibuka nih, sudah mulai dibuka. Nah, kalau IKN anggarannya mulai dibuka, berarti ada saham-saham tertentu yang terlibat ini bisa diperhatikan. oke. Dan ternyata kelihatannya sudah mulai naik tuh kemarin kayak saham-saham konstruksi sih. Ya, Ya, saham konstruksi itu kalau kita lihat kemarin kan ada yang ngomong, wah ini PTPP naik nih. PTPP itu naiknya lumayan, cuman hari ini dia sempat koreksi sedikit gitu. PTPP, nah PTPP perlu diperhatikan. Lalu ada apa lagi ya? Yang disuspend pun juga ikut serta dibuka meskipun masih suspend ya. WSKT Wika tuh dia ikut tuh. Kemudian yang belum TDK perusahaan utama karya itu juga ikut ya. Nah, ada juga yang akan mempengaruhi sektor semen, Lady. ya. Otomatis karena ada konstruksi maka sektor semen juga akan ikut, SNDR, INTP itu bisa diperhatikan. Nah, kalau di sini berarti di sekitar IKN biasanya properti juga ikut-ikut. Oke. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab kenapa saham-saham properti sampai sekarang pun juga mulai tetap ikut naik ya. Kita lihat kayak seperti Tiwon,
ada PANI, ada CTRA, kemudian apalagi ya, APLN, BSDE itu bisa dipantau untuk properti. Nah, lalu apalagi kalau IKN-nya mulai dibuka, pasti butuh rumah sakit, si Lady. Ah, Ya. Nah, kalau rumah sakit berarti sektor kesehatan diperhatikan. Ya, sektor kesehatan apa? Misalnya kita ngomong kayak HIL, ya, kemudian kiloan, ya, lalu ada SRAJ itu juga ada, cuman SRAJ itu likuiditasnya kecil, jadi saya nggak terlalu gimana lah ya, nggak terlalu perhatiin untuk itu. Nah, kira-kira seperti itu, si Lady. oke. Nah ini untuk teman-teman yang baru bergabung gitu ya, ini malam hari ini di GCU Up kita lagi membahas tentang sell in May, maybe yes, maybe no. Untuk teman-teman yang mau nanya terkait dengan kondisi nanti di bulan Mei kira-kira kan seperti apa, boleh langsung aja ya tulis pertanyaannya di kolom komentar dan juga di kolom pertanyaan. Ini yang di YouTube juga bisa nih, ada live streaming YouTube channel di YB Sekuritas, yang mau join lewat YouTube live-nya juga bisa. Nah ini balik lagi nih Pak, dengan kondisi yang tadi sudah Pak Peter sampaikan gitu ya, strategi apa nih yang bisa kita siapkan dalam menghadapi volatilitas pasar di bulan Mei dari kuartal berikutnya? Kalau saya strateginya begini, fokus itu lebih tepatnya fokus ya, Ci ya. Fokus dulu. Fokus ke mana, ke sektor-sektor yang defensif menurut saya. Oke. Ya, sektor defensif itu apa ya? Konsumer, bisa apa namanya? Telekomunikasi, kemudian perkebunan. Perkebunan ini mulai ada kita ngomong sawit ini mulai menarik juga ya. Jadi perhatikan, tapi jangan semuanya mau dibeli ya. Kalau mau dibeli ya, kalau duitnya unlimited nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Duitnya nggak ada seri ya Pak ya? kalau misalnya nggak ada seri ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada seri ya kita perlu fokus lah. Kita mau kemana saat ini. Jadi kalau misalnya posisi seperti ini kan begini, perlu disadari bahwa kalau misalnya memang Presiden Trump bicara itu saya bukan menjelekkan dia, tapi kadang apa ya kita ngomong penuh dengan kejutan, ya, penuh dengan kejutan. Tiba-tiba ngomong jebret yang akhirnya yang kita baru euforia, baru senang-senang, ini dari support nih, beli nih targetnya lumayan nih, bisa 10% ini. Tiba-tiba karena Trump ngomong nggak jadi 10%, tapi bisa tahu-tahu ambles. Kebanyakan kejadian seperti itu. Sehingga kalau misalnya saya lihat seperti ini, apalagi kita sudah tahu sell in May gitu ya. Nah, kalau sell in May biasanya kalau saya kurangi porto gitu. Yang biasanya mungkin bisa 5, bisa 4, saya kurangin ini porto. Berapa? Kita lihatlah untuk trading sebaiknya kalau saran saya ya 1-2 saham. 1-2 saham cukup ya. Dengan apa? Dengan menjaga kita punya money management yang baik. Kemudian untuk yang invest, lah kita lihat invest ya kita cari yang model-model fundamental yang bagus gitu. Jadi intinya apa? Cash-nya harus tetap siap lagi. Kenapa? Karena begitu ini kita lihat nih, wah ini sudah jenuh beli nih. Ya udah kita wait and see aja, tunggu dulu. Apabila trennya uptrend, nah saya akan tunggu koreksi. Koreksi tunggu sedikit, momentumnya bagus ya saya masuk seperti itu. Lalu lebih ke arah apa ya? Diversifikasi ke saham ya sih ya. Jangan satu jenis itu misalnya begini. Oh, saya ngomong telekomunikasi bagus nih. Lah lalu diambilin semua nih. Yang ISAT, yang Telkom, yang Excel diambilin semua. Saya nggak rekomen itu. Pilih salah satu yang menurut kita tuh oke lah. Contoh, misalnya kita ISAT ya. Ini ada yang lucu nih. Tadi pagi apa kemarin ya saya? Tadi pagi saya rekomendasi Excel. Tadi pagi. Kenapa saya tidak rekomendasi ISAT? Karena ISAT menurut saya sudah terbang duluan. Ya, sudah terbang duluan. Jadi menurut saya, wah ini bisa rawan koreksi dan ternyata memang hari ini ISAT turun dari yang kemarin kita lihat close-nya dia kemarin ISAT itu ada di berapa nih? Di 1935 ya. Hari ini dia turun ke 1750 tutupan. Sedangkan Excel saat ini itu kemarin dia ditutup di posisi 2170 ya. Saat ini tutupannya Excel di 2150. Jadi tutupannya masih oke lah ya, masih di atas close kemarin. Ya. Jadi ya menurut saya
untuk Excel masih punya potensi untuk bisa melanjutkan aksinya ke atas. Itu Lady. Ini contoh ya, jadi jangan diambilin semua. Kalau saya begitu sih. Oke, oke. Jadi itu strategi yang perlu dilakukan. Tadi ada fokus dulu gitu ya di sektor-sektor yang defensif, kemudian kurangi porto. Gimana kalau trading tuh 1 sampai 2 saham gitu ya. Kemudian juga diversifikasi saham ya Pak ya, untuk menjaga manageable financialnya ya. Satu lagi sih, ada satu lagi yang paling penting itu ini. Kita harus tahu apapun ini adalah dagang. Dagang saham kan, bukan main saham kan. Berarti kalau gitu ada yang namanya tuh kita harus tahu manajemen resiko. Ya, kalau namanya manajemen resiko, berarti apabila memang, kalau memang ternyata yang kita beli barangan dagangan kita ini sudah nggak ranum lagi, dan memang ternyata memang harus stop loss, ya stop loss lah. Ya, harus tahu memang stop loss. Kemudian apabila misalnya taruh kata ini sudah 10% atau bahkan lebih dari 10%, apa yang harus kita lakukan? Ya. Saran saya pakai stop. Itu sih. Oke. Itu strategi yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Kemudian apakah saat ini Pak, jadi kalau sudah melihat, tadi kan sudah dijelasin gitu ya begitu banyak sama Pak Peter mengenai kondisi pasar saham di Indonesia, kemudian faktor globalnya juga seperti apa. Jadi kalau kita boleh menelaah, saat ini apakah waktu yang tepat untuk menambah, menahan, atau justru mengurangi exposure di pasar saham? Jadi apakah harus menambah investasi, apakah menahan investasi, atau justru mengurangi exposure di pasar saham dengan kondisi yang sekarang ada? Oke, pertama Cici bilang menambah dulu ya, berarti ya. Tambahlah di mana saham yang ini terutama untuk investasi sih ya. Tambahlah di mana memang saham ini memang harganya di area support dan murah. Oke. Fundamentalnya bagus, ya itu perlu ditambah kalau itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi Cici bilang apa? Menahan, lalu menambah, kemudian menahan. Menahan ya. Nah, kalau menahan kita lihat kenapa kita mau tahan. Biasanya kalau kita tahan itu karena dari Q1-nya dia laba loh. Satu ya, net income-nya naik loh. Dari yang kemarin net income-nya naik loh, bagus loh. Ya itu kan mental tuh ya. Nah, paling gampang gini. Kalau saya selalu lihat dari NPM. NPM itu apa? Net Profit Margin. Ya. Net profit margin udah jelas, kita lihat dari yang kemarin-kemarin sampai sekarang dia turun nggak? Kalau dia turun, oke, dia turun kenapa ya turunnya? Oh, memang karena ada faktor tertentu yang membuat dia turun. Tapi ini prosesnya masih bagus nih, secara teknikal masih uptrend nih. Nah, baru kita nanti lihat lagi hutangnya dia bagaimana, cash ratio dia bagaimana. Kalau ternyata utangnya dia nambah banyak, loh, nggak pernah nambah banyak. Nah, ini kenapa? Jadi kita harus ini. Nah, ya, jadi itu bilang lebih ke buang ya, betul ya. Menahan, kemudian kalau misalnya buang, mengurangi mungkin ya Pak bahasanya. Kalau saya lihat, buat saya ini lebih, kalau saya lebih suka milih diri. Apabila ini sudah nggak bagus, kalau saya bukan mengurangi, Pak Ci, memang saya buang. Kalau saya lebih memilih itu, ya. Kenapa? Karena memang prosesnya kalau udah nggak menarik kok, udah nggak menarik ya sudah buang. Kenapa begitu? Kalau mengurangi berarti kan tanda kutip masih nyangkut dong, Ci. Betul ya. Nah, kalau masih nyangkut, ini pelajaran yang berharga. Contoh, kita lihat Unilever. Unilever itu zaman kapan ya? Kira-kira 3 tahun, 4 tahun yang lalu benar-benar memang saham idaman. Orang suka dengan Unilever. Apapun diceritakan Unilever, oke, bagus. Tapi pada suatu titik tertentu, bahwa ini sudah nggak oke nih Unilever. Di mana ada berita ini, ada berita resminya bagaimana. Kemudian ada peraturan dari pemerintah terhadap perusahaan asing. Nah, itu jadi membuat kita worry. Nah, salah satunya nggak Unilever, HMSP pun juga ikut kena juga, Ciledi. Jadi ya mau nggak mau, kalau memang sudah, wah ini nggak menarik, ya sudah harus cut loss. Itu sih. Kenapa begitu? Dari pengalaman saya cut loss, saya tinggal pindah ke tempat saham yang lebih bagus, yang lebih punya potensi, itu membuat saya lebih oke. Itu sih, Ci. Oke, itu jadi kalau misalnya ditanya apakah harus menambah, menahan dan mengurangi atau membuang bahkan gitu ya.
sudah dijelaskan menambahnya di mana, menguranginya di mana, dan membuangnya di mana gitu ya. Nah, Pak, ini sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, sekali lagi untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Pak Peter. Ini udah ada Pak, yang lagi. kenapa? Ini udah ada yang tanya nih. Iya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita menjawab pertanyaan teman-teman, saya mau nanya dulu apa nih pesan utama dari Pak Peter untuk para investor dan juga untuk para trader dalam menghadapi ketidakpastian di kuartal kedua di 2025 ini. Nah, sorry, bisa diulangin Ci, gimana? Oke. Saya mau nanya ke Pak Peter, apa nih pesan utama untuk para investor dan juga para trader dalam menghadapi ketidakpastian di kuartal kedua di tahun 2025? Oke, yang pertama nih ya, ini penting banget. Apa itu? Tetap disiplin. Itu buat dari teman-teman, dari saya, tetap disiplin, kemudian selektif. Selektif itu dalam arti begini teman-teman. Saya punya stock pick, ngomonglah 3 ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi stock pick 3. Ada lagi yang lain lagi juga ngomong dari beberapa jenis, ngomonglah sampai 10 saham. Apakah berarti 10 saham itu harus dibeli semua? Enggak. Salah. Kalau saya boleh ngomong keliru itu. Kalau 10 saham dibeli semua, itu nanti jadinya maklar saham. Ya, kalau sama maklar saham, habis itu nggak bisa ngopeni saham. Itu benar-benar cialat, Ci. Nggak boleh seperti itu. Ngopeni itu merawat ya? Bener ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Iya. Saya cuma memastikan ya. Iya. Nggak bisa ngopeni itu tidak bisa merawat ya kalau jadi maklar saham ya. Otomatis kan namanya kita berdagang, kita kan harus care, harus concern terhadap perdagangan kita kan sih. Jadi kalau ngomong ya jangan banyak, jangan koleksi, bukan koleksi ya tepatnya, jangan berdagang banyak-banyak. Ya, jadi tadi tetap disiplin, kemudian selektif, kemudian fleksibel, ya, fleksibel dalam mengatur portofolio. Ya, fleksibel ini saya pikirkan begini, ternyata sudah oke nih, saya misalnya dagang, lihat saham-saham ini, kalau saya lihat kok naik turunnya volatility-nya cuman sekitar 3-5%, ya sudah 3% pun oke lah. Berarti kita cuancia istilahnya ya. Ngomong 2-3% ya udah saya cuancia itu. Jadi lebih fleksibel mengatur porto. Kemudian yang lain lagi jangan panikan, Ci. itu penting, jangan panikan. Kalau misalnya panikan nanti waduh turun sedikit nih. Padahal kita lihat ngomonglah kayak apa ya, contohnya ngomong kayak BCA misalnya, baru turun sedikit 1%, 2% di cut loss, ganti lagi yang lain. Nanti ya jangan seperti itu. Jadi jangan panikan. Yang berikut lagi, manfaatkan momentum dengan cermat. Ya, manfaatkan momentum dengan cermat itu bisa dengan cara carilah saham yang memang trennya uptrend. Kemudian pada saat dia koreksi, kita lihat area supportnya dia di mana. Nah, kita masuk di situ, ya. Kalaupun sekarang misalnya downtrend, nah downtrend kita cari saham ini memang sudah ada momentum pembalikan arah belum? Kalau memang sudah ada momentum pembalikan arah, ya kita masuk, ya. Nah, itu salah satunya bisa memakai indikator-indikator yang teman-teman bisa pakai, ya. Itu. Lalu yang terakhir, ini antara penting nggak penting, tapi menurut saya penting. Apa itu? Update informasi pasar, ya. Update informasi pasar itu bukan rumor, ya, Ciledi teman-teman, bukan rumor, tapi teman-teman bisa lihat dari idx.co.id, itu resmi. Sahamnya itu website resmi idx.co.id, bisa lihat di keterbukaan informasi. Nah, dari situ ada mau nggak mau perusahaan memang harus lapor, namanya TBK kan terbuka. Ya, dilihat dari keterbukaan informasinya. Dia mau red issue, dia mau apa, ada di sana semua. Itu ya. Itu sih, Lady. Oke, jadi ini pesan dari Pak Peter untuk para investor dan juga para trader dalam menghadapi ketidakpastian di kuartal kedua. Tadi yang pertama harus disiplin, kemudian harus selektif juga, jangan panik, kemudian juga bisa memanfaatkan momentum dengan baik, dan yang kelima bisa update informasi tentang pasar, bukan hoax ya, tapi benar-benar informasi yang sudah terpercaya tadi ya. Ya. Oke, Pak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Ini pertanyaan pertama, sebentar. Tentang Inet, Pak. Yes. Ini lagi ini menarik. rame banget pertanyaan ini, ditanyakan oleh Riyad. Saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu gitu ya. Bapak atau Ibu Riyad nanya tentang Inet.
disuspend tiba-tiba gitu ya. Jadi banyak yang kaget juga. Nah, dari sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Riyad mengenai Inet suspendnya berapa lama, mungkin bisa dari Pak Peter sendiri memberikan tanggapan Inet tiba-tiba disuspend, menurut Bapak gimana nih? Ya bisa dipahami sih. Kalau ngomong Inet disuspend bisa dipahami. Kenapa? Karena kita lihat Inet ini kan volatility-nya aja 12%-an, ya. Kemudian dia naik turunnya ini harganya ini bisa cepat sekali, ya. Jadi otomatis sama bursa juga akan dilihatin ini kenapa ya sahamnya kok gila-gilaan seperti ini ya. Ya otomatis sama dia disumprit dulu kan. Sumprit gitu lah, tujuannya berarti dari emiten, kamu kemarilah, kamu kasih aku keterangan kenapa saham kamu bisa begitu gitu. Nah kalau tadi ini dengan ibu atau bapak Riyad, Isriyad ya bapak atau ibu ya di sini ya. Nah ini suspendnya berapa lama? Jujur ngomong Bu, emitennya harus ada konfirmasi dulu ke Bursa Efek Indonesia. Setelah Bursa Efek Indonesia merasa bahwa oke, keterangan kamu wajar, maka baru dibuka itu suspend. Jadi kalau ibu tanya sama saya, kapan itu? Harapan saya Jumat dibuka, Bu. Karena saya juga mau trading Inet. Itu ya, Bu ya. Pak, tapi sebenarnya ya kalau misalnya ada pergerakan yang cukup aneh atau mencurigakan gitu lah ya, misalnya naiknya terlalu cepat atau seperti apa, sebenarnya sebelum disuspend apakah bisa diperingatkan terlebih dahulu atau tiba-tiba langsung disuspend gitu? Nah, itu tergantung dari kebijakan bursa. Jadi harusnya kan UMA dulu kan ya, kalau kita tahu ya Bu ya. Kenapa kok nggak UMA dulu itu ya? Terus tahu-tahu kok suspend. Nah itu saya juga nggak tahu tuh kategorinya bagaimana kok tahu-tahu bisa ke suspend. Cuman tapi begitu saya lihat di keterbukaan informasi, surat resminya memang betul-betul suspend Bu. Jadi ya mau ngomong apa dikata memang disuspend gitu. Tapi intinya mau UMA ataupun suspend, kalau UMA kan cuma baru diperingatin. Ya kalau suspend, kamu kemarilah, kamu kasih saya keterangan. Kenapa? Keterangan wajarnya seperti apa? Kalau memang wajar-wajar aja, menurut saya kok nggak lama dibuka untuk Inet. Itu sih. Oh jadi itu memang tergantung keputusan dari Bursa Efek ya Pak ya, mau di UMA dulu atau langsung disuspend tuh tergantung mereka gitu ya. Nggak ada faktor-faktor tertentu ya Pak ya. Kasarnya kalau maksudnya gini, kalau misalnya kita melakukan kesalahan kalau di perusahaan kan, oh ya SP1 dulu nih, SP2 dulu baru dipecat gitu, kasarannya kan kayak gitu ya. Secara apa ya? Kalau step-stepnya gitu. Step-stepnya bagaimana bisa UMA bisa suspend, saya sendiri kurang begitu mengerti sih Cik Ledi. Cuman kalau memang sudah ada kelihatan gerak-gerakannya, wih kencang-kencang gini ya gitu, wah ini ntar lagi bisa kita ngomong bisa UMA nih, malah suspend. Gitu malah disuspend. Tapi emang seperti itulah. Kalau kita lihat juga ternyata saya mengira bahwa dulu ini kok yang disuspend atau di UMA kok saham-saham yang naik doang sih, yang turun kok nggak diapa-apain. Ternyata ada juga loh yang kena, kayak seperti saham Meja itu kan turun kenceng tuh. Kena juga tuh Meja. Ya, jadi ternyata juga ada yang kena, turun juga bisa kena itu. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Isriyad, apakah Inet ini suspendnya berapa lama? Semoga hari Jumat sudah dibuka ya. Nah, itu kuncinya cuma satu, Pak. Kita doakan. Nah, itu. Kalau udah main doa, berat juga ya? Iya, ya doa kan memang segalanya, Bu. Kalau kita doa, yang atas dengar ya, sama tahu lain hatinya. Iya toh, Ciledi. Iya. Oke, bisa Pak, bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yopi Riko Permana. Ini nanyain tentang Adro. Gimana nih Pak tentang Adro? Adro ya. Oke. Adro gimana? Nah, ini Adro ini sampai saat ini menurut saya yang lebih menarik yang satunya sih Pak, kalau untuk Adro. Adro ini kan kita lihat ya, saya belinya lama ya. Lama sekali, dari bulan Desember sampai sekarang ini ya ting-ting di area sana. Cuman kalau mau dilihat untuk Adaro, potensi dia itu harusnya yang paling kita lihat dari harga wajar dia yang terdekat itu ada di 2.300 harusnya. Cuman kalau menurut saya Adaro hindari dulu ya Pak Yopi. Kenapa Adaro saya hindari? Beritanya ini kalau Adaro saya lihat, saya telusuri nggak tahu nih ada kepentingan apa di baliknya, saya juga nggak ngerti. Cuman yang saya lihat kok Adaro ini ada cerita lama lagi. Cerita lama. Apa tuh? Kita lihat Adaro ini kan sebetulnya kan tahunnya kan Boy Thohir ya, Pak Boy Thohir kan. Nah, tapi ternyata Adaro ini kalau yang saya perhatikan dari dulunya sebelum Boy Thohir itu yang punya siapa gitu.
Nah itu saya nggak nyebut, nanti tinggal PR-nya aja di sini, nanti suruh cari gitu ya. Nah kalau saya lihat lebih ke arah Adaro yang satunya, kita lihat yang satunya ya. Nah AADI ini menurut saya masih lebih oke, tapi hindari dulu lah, kita lihat dulu kondisinya masih belum oke untuk Iya, ADI. ini dari Stefani TJ ini nanya tentang ADI, tapi hold dulu ya Pak ya. Ya untuk ADI untuk saat ini juga saya lihat. Nah ini ADI ini boleh diperhatikan ya Ibu Stefani, untuk trading jangka pendek ya, untuk trading jangka pendek itu perhatikan di area 6.600 ya, 6.600, 6.500. Jadi 6.500 sampai 6.600 ini perhatikan. Apabila memang dia nanti ada pergerakan mantul-mantul di sana, kemudian dia ke atas. Nah, kira-kira Ibu untuk sekitar 3-4% cukup nggak? Kalau Ibu 3-4% cukup, lah bisa trading pendek untuk ADI. Ya. Nah, ADI sendiri juga trennya juga sideways. Ya. Support dia yang kuat di bawah itu ada di 5575. Bu. 5575 itu support ADI kuat itu di sana. Jadi kalau misalnya dia nanti tiba-tiba, loh Pak Peter, ini tembus nih di bawah 6.500, hindari ADI. Dia bisa longsor ke bawah. Ya, hati-hati. Oke. Itu dia menjawab pertanyaan dari Ibu Stefani mengenai ADI. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena ini kan harusnya selesai jam 8.15, tapi satu pertanyaan terakhir. Ya. Ini dari C. Sulistio, nanyain view-nya sektor batu bara, terutama ADI juga tadi sudah dijawab barusan, dan juga UNTR. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya sama Pak Peter mengenai UNTR-nya. Ya, gimana? Sorry, pertanyaannya gimana Cik Lady, sorry. Oke. Pak Peter bisa dengar suara saya? Dia agak kemerosak sedikit di sini. Oke. Ini dari C. Sulistio menanyakan view-nya sektor batubara, terutama ADI. Barusan sudah dijelaskan mengenai ADI. Ya. Kemudian ini juga menanyakan tentang UNTR. Tadi UNTR sedikit sudah dibahas waktu di tengah-tengah pembahasan. UNTR belum sih. Oh oke. Mungkin bisa dijelaskan tentang UNTR juga ya Pak ya? Nah, untuk saat ini pun juga UNTR ini sudah naik dari bulan April awal ya. April awal ini dia sudah mulai naik pelan-pelan, dan saat ini dia ada di area resistennya, Pak. Okay. Jadi kalau menurut seperti menurut saya ya, UNTR ini bisa saja dia mantul ya, dia bisa mantul nih UNTR. Nah, cuman mantulnya di area resistennya di atasnya dia di 23.500. Nah, Bapak cukup nggak cuma dapat kira-kira 3%-an? Itu. Kalau menurut Bapak, saya harus keluar dengan uang per lembarnya kita beli 22.700. Tapi saya mendapatkan 3% di 23.500 ke sana. Ya, bisa ke sana, bisa turun. Kalau ternyata dari uang yang Bapak masukkan itu terlalu banyak untuk 3%, ya lebih baik kalau saya cari yang lain. Betul ya? Kira-kira begitu ya? Apalagi untuk musim dividennya sendiri kan juga sudah nggak ada. Itu ya. Jadi ya saya lebih cari yang lain lah. Menurut saya begitu, Pak. Oke, jadi untuk UNTR juga coba cari yang lain dulu. Oke. Tapi terima kasih banyak. Nggak berasa nih, kenapa? Boleh ya, Cik. Kalau misalnya sudah punya, boleh di TP sebagian. Apalagi kalau misalnya dia ambrol di bawah 22.500. Ya, jadi patokannya di 22.500 menjadi harga acuan. Apabila memang dia naik, maka dia akan ada potensi ke 23.500 dulu, UNTR. Oke, itu dia untuk UNTR menjawab pertanyaan dari Bapak Sulistio. Dan terima kasih banyak pastinya untuk teman-teman YB yang sudah bergabung, baik di Instagram Live dan juga ada YouTube Live. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dan terima kasih juga pastinya untuk Pak Peter yang sudah memberikan insight-nya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat, terutama untuk di bulan Mei ini dan juga untuk di kuartal 2. Ini ada Pak Sulistio. Thank you Om Peter. Terima kasih Pak Sulistio. Okay. Saya boleh sih nggak sih jaga kesehatan semuanya. Kenapa tuh? Dari kemarin loh, Pak Peter di grup jaga kesehatan terus. Ini kesehatan mental, kesehatan kantong, atau kesehatan pikiran, atau apa nih Pak? Semua, Cik. Ya. Semua. Kenapa saya bilang begitu? Karena di bulan Mei ini hot, Cik. Hot, panas. Cuacanya panas. Jadi cuacanya panas, bisa berpengaruh ke emosi juga gitu ya? Iya. Oke. Yes, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Tapi memang sih Pak, Jakarta, Surabaya panas banget sih. Oh, nggak usah Surabaya, Cik. Apalagi Semarang, Cik. Surabaya aja panas, Semarang kayak dipanggang. Iya. Di Jakarta juga gitu soalnya, kayak apa sih, terik ya, terik. Beda, panasnya tuh Surabaya, Jakarta beda ya.
tapi sama-sama panas gitu. Makanya jaga kesehatan. Kemudian kan biasanya mau batuk pilek itu biasanya begitu ya, batuk pilek demam. Selalu begitu. Saya Iya. harapkan semuanya sehat, Amin. jaga minum yang cukup, ya makanan yang bergizi, vitamin, olahraga. Dan selalu thinking positif. Wah. Ya gitu sih. Luar biasa. Ini Pak Peter bisa jadi motivator juga nih. Bang, oh iya kita kan di sini kan mau gocuan sih. Mau gocuan tuh gocuan terhadap apa ya? Terhadap duit iya, terhadap kesehatan iya, terhadap kebahagiaan iya. Iya, karena kalau sakit nggak bahagia plus nggak bisa kerja juga ya. Iya. Ya, terus gimana, Ci? Apalagi kita nanti di bulan Juni-Juli, anak-anak yang punya anak-anak pada liburan. Ayo, Oh, iya. kalau sakit, ya kan? Benar. Oke, ini Pak Adar juga bilang terima kasih Pak Peter. Terima kasih, Pak Ader. Selamat malam. Terima kasih. Oke, kalau gitu akhir kata, saya Lady Lia pamit, Pak Peter juga pamit. Terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye. Bye-bye.